Alhamdulillah, mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya hormati. Tadi saya sudah menyampaikan, memaparkan tentang cara memanggil dalam bahasa Arab, karena terkait dengan materi kita. Dalam halaman 30 materinya tidak terlalu banyak sih, cuma penjelasan saya, ada hal yang pengen saya sampaikan, mungkin agak terkesan banyak. Tapi setidaknya kalian bisa memahami dan lebih kuat dengan penjelasan saya. Kalau kalian tidak bisa memahami sepenuhnya, ambil setengahnya. Nggak bisa setengah, seperempatnya. Nggak bisa seperempat, sepertiganya, dan sebagainya. Masa dalam satu materi nggak ada didapatkan sedikit secuil. Setidaknya yang dasar-dasar saja. Oke, pada kesempatan terakhir ini saya memberikan kesimpulan bahwa materi kita kali ini adalah tentang bagaimana cara memanggil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita memanggil wahai saudaraku, wahai saudariku. Lebay ya, maaf. Lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi dalam bahasa Arab punya kaidah, punya aturan. Cara membentuk, cara memanggil orang dalam bahasa Arab, rumusnya paling pertama adalah dengan sematkan atau tambahkan, awali dengan huruf iya. Karena huruf nida, huruf panggilan itu banyak. Yang paling lazim ya. Sambil contoh ya saja. Ya yang artinya wahai. Oke. Yang kedua, setelah ya tadi, tentu kita harus menambahkan siapa orang kita panggil. Siapa orang-orang yang kita panggil. Contoh, Toyib. Ya Toyib. Nah, contoh ini saya masih mensukunkan harokat terakhirnya. Berikut yang ditekankan adalah perubahan dari harokat terakhir setelah ya tadi. Nah, ada beberapa aturan atau kaidah yang perlu kita perhatikan terkait dengan munada atau orang yang dipanggil, nama yang dipanggil itu. Yang pertama adalah kaidah dasarnya, jika orang atau namanya itu bentuknya tunggal, Muhammad, Fatimah, Rizki, Toyib, Khalid, jika itu tunggal, maka harokat terakhir dari nama tadi harokat dhammah. Jadi ya Muhammadu, ya Toyibu, dan sebagainya. Bagaimana dengan nama-nama asing? Kalau nama asing dipanggil apa adanya, ya Charles, ya Charles, ya Richard, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika nama atau orang yang dipanggil itu namanya belum jelas, tapi kita sudah memasang target, itulah yang kita maksud orangnya, maka katanya diakhiri dengan fathah tain atau fathah tanwin. Kemudian yang ketiga, jika orang yang dipanggil atau nama yang dipanggil bentuknya majmu, yang dicontohkan, yang paling lazim contohnya adalah, kasusnya adalah berbentuk idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih, maka yang berubah harakat mudhafnya menjadi harakat terakhir dari mudhaf itu, kata pertama itu menjadi fathah. Contoh Rasulullah, Rasulun yang pertama dhammah awalnya kan, Allah tetap, ketika diawali oleh huruf ya menjadi ya Rasulah, ya Rasulah, ya Rasulullahi, ya Abdullahi, ya Umma Sulaimata, ya Aba Hurairah, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya jika kalian, insya Allah dengan izin Allah, jika kalian memahami tentang kaidah memanggil ini, kalian tidak akan sembarangan dalam berdoa, melantunkan selawat. Tidak akan sembarangan. Kalau kalian memahami dasar seperti ini. Kadang-kadang kasihkan berselawat, kadang kita tidak tahu, keliru ternyata. Apalagi yang namanya salawat itu artinya doa, jangan sampai salah berdoa. Kadang kita salah itu karena didendang-dendangkan, dinyanyi-nyanyikan, kadang saking terpesona, terpedaya, terkesima dengan nada, ternyata ucapannya salah. Sama juga, itu bukan hanya menyanyi saja, tapi dalam baca Al-Quran kadang, karena terpedaya dengan irama qorinya, kita ikut-ikut, ternyata salah baca.
Nah, itu fatal. Takut-takutnya nanti apalagi dibahas, dimasukkan diperdalam lagi dalam hukumnya, apa kita berdosa atau tidak. Nah, kalau kalian mendalami itu, mungkin kalian akan hati-hati ngomong, akan hati-hati berbicara, dan bisa jadi akan muncul nanti kalau kita salah menyebutkan, ada dosa muncul oleh kita yang kita dapatkan, meskipun bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Nah, semakin kita mendalami seperti itu, semakin rahasianya apa, semakin hati-hati kita mau berbicara. Bukan berarti kita dilarang untuk, bukan berarti ini melarang untuk berbicara, tidak, tapi semakin hati-hati. Itu khusus untuk yang doa dan selawat, seperti itu. Alhamdulillah, para mahasiswaku, terima kasih. Sampai di sana saja penjelasan saya kali ini. Dan waktu jika ada kesempatan, kita akan melanjutkan materi kita. Saya di sini MT Rizky, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.